Seorang pemuda asal Desa Tapong, Kecamatan Lulimpo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dinyatakan lulus sebagai anggota Polri tahun anggaran 2024. Ditsamapta Polda Gorontalo menerjunkan pasukan merah untuk membantu proses evakuasi korban longsor di Tambang Suwawa. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 11 kendaraan terjadi di Tol Cipularang, kilometer 85 arah Jakarta. Akibat insiden ini, 4 orang mengalami luka ringan. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Bribda Faisal Ridho, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pasca kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Cipularang kilometer 85 arah Jakarta, Rabu sore yang melibatkan 11 kendaraan, polisi merilis adanya korban tambahan. Mukanya mau ke sini ya? Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Julius Abraham Abbas menyampaikan akibat insiden ini 4 orang mengalami luka ringan. 4 korban tersebut telah dilakukan identifikasi dan ditangani di Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Kabid Humas menambahkan saat ini penyidik juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, melakukan identifikasi korban, serta mencatat identitas saksi-saksi dan juga mengamankan barang bukti kendaraan. Satreskrim Polres Banjarnegara berhasil mengungkap tindak pidana laporan palsu dan penggelapan yang dilakukan seorang karyawan koperasi berinisial MSA, 21 tahun, warga Kelurahan Parangkacanggah, Banjarnegara. Kapolres Banjarnegara AKBP Erik Budi Santoso melalui Kasatreskrim Polres Banjarnegara AKP Sugeng Tugino mengatakan tersangka awalnya mengaku telah dibegal oleh 2 orang di pinggir jalan Desa Kalisemi, Banjarnegara. Usai mengambil setoran dari nasabah dengan kerugian 1 unit motor yang merupakan milik koperasi, berikut 1 unit handphone dan uang tunai hasil setoran dari nasabah sebesar 4 juta rupiah. Setelah dilakukan penyelidikan lanjut oleh Kasatreskrim, kemudian ditemukan fakta terkait pengakuan korban tidak sesuai dengan data di lapangan. Kemudian diketahui bahwa tersangka telah merekayasa kejadian seolah terjadi begal. Diketahui uang setoran koperasi telah digunakan untuk bermain judi online, sedangkan sepeda motor digadaikan untuk mengganti uang nasabah koperasi. Tersangka mengaku merekayasa peristiwa tersebut karena panik. Tidak dapat mengembalikan uang koperasi yang digunakan untuk bermain judi online. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 220 KUHP dan pasal 372 KUHP tentang laporan palsu dan penggelapan dengan ancaman 5 tahun penjara. Ditsamapta Polda Gorontalo menerjunkan pasukan merah untuk membantu proses evakuasi korban longsor di Tambang Suwawa. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Puji Prasetyo Janto Hadi mengapresiasi kesigapan dan dedikasi tim SAR gabungan dalam menangani situasi darurat tersebut. Dalam upaya penanganan bencana longsor yang terjadi di area Tambang Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Direktorat Samapta Polda Gorontalo menerjunkan pasukan merah untuk membantu proses evakuasi. Hal ini untuk mempercepat dan memastikan efektivitas dalam pencarian serta penyelamatan korban yang tertimbun material longsor.
Pasukan merah yang dikenal dengan kemampuan fisik dan taktis yang mumpuni dikerahkan ke lokasi kejadian setelah menerima laporan tentang longsor tersebut. Pasukan merah dilatih untuk menghadapi situasi darurat, siap memberikan bantuan maksimal untuk memastikan proses evakuasi berjalan dengan cepat dan aman. Setibanya di lokasi longsor, pasukan merah Samapta Polda Gorontalo bersama dengan tim SAR dan masyarakat setempat segera melakukan pencarian korban di area yang tertimbun longsor. Peralatan evakuasi dan deteksi digunakan untuk memaksimalkan pencarian di area yang sulit dijangkau, di mana hingga saat ini beberapa korban berhasil ditemukan dan dievakuasi berkat koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Puji Prasetyanto Hadi mengapresiasi kerja keras dan koordinasi yang luar biasa dari tim SAR gabungan yang telah membantu banyak korban, hingga seluruh korban dapat ditemukan dan dievakuasi. Dari Humas Polda Gorontalo melaporkan untuk Polri TV. Polda Sumut berhasil menangkap 2 orang yang diduga membakar rumah wartawan bernama Riko Sampurna Pasaribu dan menewaskan Riko bersama 3 anggota keluarganya di Karo, Sumatera Utara. Kedua pelaku diketahui berinisial R dan Y. Dalam pers rilis yang digelar pada Senin lalu, Kapolda Sumut Komjen Pol Agung Setia Effendi menjelaskan pembakaran rumah Riko Sampurna Pasaribu dilakukan oleh 2 orang pelaku. Kapolda mengatakan keduanya merupakan eksekutor yang diketahui dari hasil pergerakan para pelaku dari rekaman CCTV. Komjen Agung menambahkan, sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat melakukan survei ke rumah korban. Pelaku kemudian diketahui membeli sebotol pertalit dan solar, kemudian mencampurnya ke dalam jerigen. Cairan mudah terbakar ini dimasukkan ke dalam 2 botol bekas minuman untuk kemudian menyiramkan bahan bakar tersebut ke rumah korban. Selama melancarkan aksinya, kedua pelaku menutupi wajah dan badan mengenakan sebo atau penutup kepala serta selimut. Saudara Y bertindak selaku eksekutor. Mereka sebagaimana CCTV menangkap pergerakan mereka di lokasi. Mereka datang untuk mensurvei dulu, memastikan dulu, dan kemudian mengeksekusi dengan membakar atau menyemprotkan dulu 2 botol ini ke rumah korban. Kemudian dia melakukan pembakaran. Titik-titik abu yang kita periksa sudah sesuai dengan apa yang dia sampaikan, bahwa dia menyiramkan campuran antara solar dan petralet ini ke rumah dan dinding-dinding di depan maupun di samping ke arah kamar korban. Dan ya, yang di arah kamar korban tidak hanya disemprot tapi dibuka tutupnya, kemudian disiram di dalam. Kemudian dia Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Lemkapi Edi Hasibuan, mengapresiasi jajaran Polda Sumatera Utara yang mengungkapkan kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV. Menurutnya, gerak cepat yang dilakukan Polda Sumut dalam mengungkap kasus ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan diharapkan kepolisian terus meningkatkan pelayanan dan prestasi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Edi Saputra Hasibuan, SHMA, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau Lemkapi atau anggota Pansel Kompolnas 2024-2028. Seperti yang terjadi kemarin, ada peristiwa pembakaran terhadap rumah Sampurna Pasaribu. Kenapa argumentasinya? Wartawan di daerah Karo yang rumahnya dibakar oleh sekelompok pelaku, dan kemudian belakangan berhasil diungkap Polda Sumatera Utara. Tentu kita sampaikan apresiasi yang tinggi. Kita sampaikan terima kasih ya kepada jajaran Polda Sumatera Utara yang sudah mengungkap kasus ini, kemudian
apa yang sudah dilakukan oleh Polda Sumatera Utara tentu banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Kita harapkan Itu Bang yang kemudian memunculkan terus tingkatkan pelayanan, terus tingkatkan prestasi di dalam mewujudkan, dalam mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sekali lagi terima kasih atas capaian-capaian ini. Tetaplah bersama kami, Presidi Pagi akan segera kembali.